Selamat selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali lagi dalam ibadah WOW kita. Sebelum kita mulai, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk bertempat dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka kita, mari kita buka dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 183, Ku ingin tahu kasih Yesus. Ku ingin tahu kasih Yesus dan nyatakan anugerahnya, melihat kasih penebus mati. Ganti kita semua. Ku ingin lebih tahu akan kasih Yesus, kasih Tuhan yang selamatkan, kasih Yesus kepadaku. Ku ingin tahu kasih Yesus tentang hidupnya yang suci. Rohnya selalu mengajarkan tentang Yesus yang ilahi. Ku ingin lebih tahu. Akan kasih Yesus, kasih Tuhan yang selamatkan, kasih Yesus kepadaku. Ku ingin tahu firman Tuhan yang jadi terang kehidupan. Selalu dengar suaranya, setia hidupkan firman-Nya. Ku ingin lebih tahu akan kasih Yesus. Kasih Tuhan yang selamatkan, kasih Yesus kepadaku. Ku ingin tahu tata Yesus, keagungan yang mulia, dari hak kerajaannya, dan tentang
padaku. Doa buka oleh Kiven Abineno. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih sudah menjaga kami sampai saat ini. Berkatilah kami mau belajar firman-Mu supaya kami bisa mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan satu lagu pujian oleh Chloe Somo Pawiro. Good morning, everyone. Wait for a moment. What she saying, sweet eyelids waking, Lord, the powers of heaven. What she saying, sweet eyelids waking, Lord, the powers. Sorry. It's okay, Chloe. What she saying, sweet eyelids waking, Lord, the powers of heaven are shaking. Keep your lamps a trim and burning, ready for the Lord's returning. Lord, He comes. Lord Jesus comes. Lord, He comes all glorious. Jesus comes to reign victorious. Lord, He comes. Yes, Jesus comes. Oh, the promise of your Savior, pardon, sin, and purchase favor, blood wash robes and crowns of glory, haste to tell redemption story. Lord, He comes. Lord Jesus comes. Lord, He comes all glorious. Jesus comes to reign victorious. Lord, He comes. Yes, Jesus comes. Kingdoms at their base are crumbling, hierarchies tear, its wheels are rumbling. Tell of bliss abounding, while the seventh tongue is sounding. Lord, He comes. Lord Jesus comes. Lord, He
becomes our goal. Jesus comes to reign victorious. Lord, He comes. Yes, Jesus comes. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Sekarang kita akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan ini. Doa oleh Miss Ridley. Baik, terima kasih untuk lagu pujiannya. Walaupun sempat kendala musiknya, tapi terima kasih ya Bibi dan Koi, nyanyinya enak sekali didengar. It sounds so nice and praise God for the message from the song. Yesus sudah tidak lama lagi akan datang ya. Oke, kita akan mendoakan teman kita, Kakak Kenneth yang berulang tahun minggu kemarin. Tapi kayaknya hari ini Kenneth belum join ya. Jadi kita akan doakan dan setelah berdoa baru kita akan ke breakout room. Semoga ada cukup teman-teman yang bisa bantu Miss untuk di breakout room ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu bagi kami hingga siang ini. Kami mau mendoakan Kenneth yang Tuhan sudah berkati di minggu kemarin. Dia bisa berulang tahun, bertambah usia, dan kami bersyukur karena dengan bertambahnya usia, maka Tuhan juga akan menambahkan berkat-berkat yang dia perlukan dalam kehidupannya dan untuk masa depannya. Berikan dia kesehatan dan kekuatan, lindungi dia dimanapun dia berada, berkati dia dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, dan bahkan dalam kehidupan pribadinya. Tuhan, bantu anak ini untuk bertumbuh, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, dan bertambah dalam pengetahuan yang baik untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa bagi orang tuanya, keluarga, sanak saudaranya. Biarlah kasih setia Tuhan juga menjadi bagian mereka semua. Jika ada mungkin teman-teman, saudara, atau yang juga berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati mereka dengan segala berkat yang terbaik. Sertai kami untuk sisa ibadah ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan berdoa kelompok. Apakah boleh minta tolong Kakak Venoya, Friendly, kemudian Venoya, Teresa. Miss, Friendly-nya lagi gak bisa, soalnya dia lagi ke bawah. Lovely bisa kok, Miss. Oh, gitu. Oke, Lovely boleh ya. Lovely Oke. bantu sama Teresa, sama Venoya. Boleh? Bisa, Miss. Oke, Miss. Oke. Kita akan ke breakout room. Seperti biasa, Lovely, Teresa, dan Kak Venoya akan bantu tanya teman-teman di grup apa yang akan didoakan. Kalau memang ada yang nggak bisa ketik, tolong diketikkan usulan-usulan doanya. Lalu nanti boleh tunjuk siapa yang berdoa di grup ya. Tentukan yang akan berdoa di grup. Boleh 1 atau 2 orang yang mendoakan usulan doanya. Setelah berdoa, kita boleh kembali ke main room lagi. Oke. Nah, di room 1 dengan Lovely, di room 2 dengan Teresa, di room 3 dengan Venoya, dan room 4 dengan Miss.
Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Ridley Tamalsir dengan judul Nikodemus. Terima kasih Samuel. Halo semuanya, sekali lagi selamat siang. Terima siang, kasih. Miss. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir hari ini. Nggak sebanyak biasanya ya, tapi nggak apa-apa ya, kita tetap belajar dari buku Kerinduan Segala Zaman. Hari ini sudah pasal yang ke-17 dengan judul Nikodemus. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur kami hari ini bisa kembali berkumpul untuk belajar lagi. Kami akan belajar dari firman-Mu, bahkan dari tulisan dan nubuat. Biarlah Roh Kudus Tuhan tuntun berikan bagi kami, supaya kami bisa mendengar, mengerti apa yang akan dipelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Miss kembali minta izin, Miss belum buka kamera. Jadi hari ini memang harusnya jadwalnya kakak lain ya untuk bawa renungan, tapi ternyata mereka masih di daerah yang susah sinyal. Jadi Miss yang gantikan lagi. Oke, minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus memulihkan bait suci ya. Yesus membersihkan bait suci karena dari orang-orang yang jual beli. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang satu orang yang ingin tahu tentang Tuhan Yesus, tapi masih malu-malu. Kita buka kitab Yohanes pasal 3. Nah, yang bernama Nikodemus ya. Kita akan baca bergantian sampai ayatnya yang
15 ya. Oke, siapa yang bisa mau bacakan? Mulai dari ayat 1. Marina. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Lanjut, siapa lagi mau baca? Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lanjutkan, kita baca sampai ayat 15. Jadi siapa yang mau baca? Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Terus, Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah ayat tua? 5 sekarang. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ariela. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Siapa lagi? Angin tertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke, 2 ayat lagi. Siapa lagi? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Oke, terima kasih semuanya yang sudah membaca. Oke, jadi ini cerita tentang Nikodemus. Nikodemus ini ternyata adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, dari cerita-cerita yang kemarin, kita tahu bahwa yang mau Yesus untuk dihukum, mau Yesus ditangkap, bahkan yang merencanakan Yesus untuk dibunuh adalah para pemimpin orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi, orang-orang para imam, ya, mereka tidak suka, mereka merasa Yesus sepertinya menghalangi apa yang selama ini mereka lakukan. Jadi Nikodemus sebenarnya adalah seorang penting. Dia punya tanggung jawab di kalangan bangsa Yahudi. Dia punya kedudukan yang tinggi. Dia juga berpendidikan tinggi. Dia punya bakat-bakat yang luar biasa. Dia anggota terhormat pada Majelis Nasional. Jadi saat itu Nikodemus sering dengar cerita tentang Yesus, ya. Dia sering dengar keajaiban-keajaiban yang Yesus buat. Termasuk cerita yang barusan kita bahas minggu kemarin adalah bagaimana Yesus mengusir orang yang jual beli di pelataran bait suci. Dan bagaimana dia bisa melihat sendiri ada kuasa yang berbeda yang dimiliki Yesus. Jadi walaupun dia seorang yang kaya, seorang yang berkedudukan tinggi, dia tertarik dengan Yesus yang dibilang orang Nazaret yang rendah hati itu, ya. Karena pelajaran yang Yesus berikan, yang dia dengarkan, semuanya meninggalkan kesan di hatinya. Dan dia jadi penasaran. Dia ingin mewawancarai Yesus. Dia pengen ngobrol sama Yesus. Tapi karena dia orang yang berkedudukan tinggi, dia tahu di antara pemimpin-pemimpin orang Yahudi bagaimana mereka benci sekali dengan Yesus. Jadi dia cari cara waktu yang tepat untuk dia mau ketemu dengan Yesus. Jadi yang dia buat adalah dia tunggu semua orang sudah tidur, ya, baru dia cari tahu Yesus tinggal di mana, tidur di mana, lalu dia tunggu semua orang sudah tidur, lalu dia datang kepada Yesus. Karena nanti dia tidak mau akan menimbulkan kekacauan kalau orang-orang tahu dia bertemu Yesus. Apalagi di antara orang-orang Yahudi, ya. Jadi setiap kali mereka mau berencana untuk menangkap Yesus, membunuh Yesus, Nikodemuslah orang yang selalu mencoba untuk menggagalkan rencana itu. Nikodemus selalu akan bilang akan menasihati teman-temannya untuk harus hati-hati dan bertindak menahan diri, jangan sampai justru itu akan berbahaya. Jadi Nikodemuslah orang yang diam-diam mengagumi Yesus, ya. Nah, waktu Nikodemus dengar bahwa orang-orang berbicara tentang Yesus sebagai Mesias, Nikodemus mulai belajar lagi. Dia selidiki lagi nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan Mesias. Semakin dia belajar, semakin dia selidiki, semakin yakin dia bahwa memang Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Dan sekarang waktu dia ketemu dengan Yesus, dia mulai dengan pertanyaan pertamanya tadi. Yang di ayat 2, ya, kita sudah baca. Pertanyaan yang pertama dia bilang, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nah, zaman itu kata Rabi menunjukkan bahwa itu panggilan untuk guru, seorang yang lebih tinggi, ya. Jadi waktu dia katakan engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, kedengarannya seperti ini pujian kepada Yesus, ya.
Tapi sebenarnya ungkapannya ini justru menunjukkan dia tidak percaya Yesus, ya. Masih kurang percaya bahwa Yesuslah Mesias. Karena kata-katanya adalah Yesus cuman guru yang diutus Allah, bukan sebagai Mesias yang diutus Allah. Tapi Yesus tahu isi hatinya, ya. Yesus tahu bahwa dia sebenarnya sedang berusaha untuk mendapatkan kepastian langsung dari Yesus bahwa apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Jadi Yesus langsung jawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Yesus jawab pertanyaan dari Nikodemus ini dengan satu pernyataan yang nggak nggak cocok, ya. Jadi Nikodemus punya kata-kata bahwa Yesus sebagai rabi yang diutus Allah, guru yang diutus Allah. Tapi Yesus jawabnya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa hubungannya kata-kata Nikodemus dengan jawabannya Yesus? Kenapa Yesus harus jawab seperti itu? Karena Yesus mau kasih tahu sama Nikodemus. Nikodemus ini punya banyak pengetahuan secara teori tentang hal-hal rohani. Dia tahu hukum Taurat, dia tahu nubuatan-nubuatan. Tapi itu tidak cukup, ya. Yesus kasih tahu tidak dilahirkan kembali artinya pembaruan secara teori itu tidak cukup, tapi dia butuh pembaruan secara rohani. Jadi lahir baru adalah istilah di sini, bukan berarti makanya Nikodemus bingung, ya. Dia bilang, gimana caranya orang sudah tua terus bisa lahir lagi? Masa masuk lagi ke perut mamanya? Kan nggak mungkin, ya. Jadi Nikodemus bingung, tapi sebenarnya yang Yesus lagi mau jelaskan sama Nikodemus adalah seseorang itu harus berubah, bukan hanya pengetahuan secara teori, tapi juga secara rohani. Jadi dia harus bertobat, itu intinya, ya. Yesus mau kasih tahu Nikodemus bahwa dia harus bertobat. Nikodemus ini juga sudah dengar khotbah-khotbahnya Yohanes Pembaptis. Dan itu semua mengalihkan pikirannya orang, termasuk semua orang yang mendengarkan, untuk katakan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi bukan hanya dibaptis dengan air, tapi Yohanes Pembaptis bilang akan datang dia yang akan membaptis dengan Roh. Jadi yang dimaksud di sini Tuhan Yesus mau bilang sama Nikodemus, Nikodemus, kamu sudah pintar, kamu sudah tahu teori-teori yang tentang kebenaran, kamu tahu nubuatan tentang Mesias, tapi kamu juga harus menerima pertobatan, ya. Harus menerima bahwa dia manusia berdosa, dia bukan orang yang sempurna, dia harus melepaskan dosa-dosanya dan harus mau menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi selama ini sebagai orang Yahudi, mereka merasa mereka lah orang paling baik, mereka orang paling sempurna, mereka yang nggak buat dosa, mereka yang paling menjaga hukum Taurat, menuruti hukum Taurat. Jadi sekarang Yesus bilang bahwa dia harus bertobat, artinya dia punya dosa, dia harus tinggalkan dosanya, dan sekarang cara untuk meninggalkan dosanya adalah dia harus bergantung kepada Mesias, harus menerima Yesus, adalah satu satu teguran untuk Nikodemus. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah disangka akan dia dengar dari Yesus. Jadi sebenarnya bagi Nikodemus, dilahirkan kembali menjadi orang yang bertobat adalah sesuatu yang
mengagetkan karena dia pikir dia sudah orang benar, sudah orang baik dan tidak perlu bertobat. Selama ini mereka pikir yang perlu bertobat itu orang-orang kafir dan mau menerima agama Israel. Mereka lah yang disebutkan sebagai anak-anak yang baru lahir. Jadi orang kafir bertobat. Orang kafir dilahirkan kembali ketika mereka mau terima agama Israel. Tapi sekarang Yesus bilang enggak, bukan mereka. Kamu juga perlu untuk bertobat. Kamu juga perlu untuk dilahirkan kembali. Jadi setelah terkejut mendengar kata-kata Yesus itu, dia agak kurang senang. Karena itu langsung kena sama harga dirinya. Ya, kesombongan Farisi bergumul melawan kerinduan yang jujur dari kedalaman hati Nikodemus sebagai seorang yang ingin tahu kebenaran. Dia rasa heran karena Yesus bicara seperti itu kepada dia. Seakan-akan Yesus tidak tahu bahwa dia ini orang yang punya kedudukan yang tinggi sebagai pemimpin Yahudi. Tapi karena Yesus tetap tenang, ini menuntun dia ya untuk merenungkan kembali kata-katanya yang Yesus sampaikan. Jadi Yesus tidak mau berdebat. Yesus memberikan teladan bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang, lalu orang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, kita tidak boleh juga merasa kita perlu berdebat ya. Berdebat dengan perdebatan yang hanya akan semakin menyakitkan dan menjauhkan orang itu dari kebenaran. Jadi Yesus mengatakan bahwa intinya adalah di ayat yang kelima ya. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mau kasih tahu bahwa Nikodemus sudah tahu itu yang Yesus maksudkan adalah baptisan air dan pembaruan hati oleh Roh Allah. Dan ia sudah yakin bahwa ia sedang berada di hadirat Allah yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Nah, setelah Yesus menjelaskan seperti itu, Yesus kasih ingat lagi bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang hanya menunjukkan formalitas agama. Ya, jadi dia boleh jadi seorang pemimpin Yahudi, dia ke gereja, dia bayar dia membawa perpuluhan, dia kasih persembahan, dia kasih sedekah, dia menurut hukum Allah. Tapi kalau tidak ada perubahan yang seluruhnya dari segala sifat yang berdosa, dari kesombongan, itu sia-sia di hadapan Tuhan ya. Betul-betul yang Tuhan inginkan adalah harus mati terhadap diri dan dosa, harus dibaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Hidup ini harus diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Tidak cukup hanya kelihatan peribadatan yang lari luar saja. Nah, tapi sepertinya di tengah penjelasan Yesus ini, Nikodemus masih bingung. Jadi akhirnya Yesus kasih perumpamaan tentang angin ya. Ayat 8. Ayat 8 di situ Yesus menjelaskan tentang angin. Kalian pernah perhatikan angin waktu kalian lagi duduk mungkin di depan rumah terus rasakan tiupan angin, kalian bisa bilang anginnya dari sebelah mana, terus mau kemana, atau kalian sendiri bingung, cuman bisa merasakan anginnya? Udah tahu anginnya dari mana, soalnya kerasa. Ya, biasanya kita cuman bisa dengar ya, bisa rasakan ya, bisa rasakan tapi kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa bilang anginnya ini dari mana mau kemana. Tiba-tiba kita rasa sejuk ya, ada angin yang tiup kita. Nah, kalau kalian perhatikan juga, ada kalanya daun-daun di pohon itu ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan. Jadi betul-betul pekerjaan angin, pergerakan angin itu tidak bisa ditebak. Jadi ini yang Yesus mau bilang sama Nikodemus. Nikodemus, orang yang
pekerjaan roh itu seperti itu. Orang itu tidak akan sadar bahwa roh sudah bekerja dalam hatinya, dia sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi yang pasti itu akan mengubahkan. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, ditimbulkannya akibat-akibat yang tampak dan terasa. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa rasa. Kita bisa lihat pengaruhnya. Dia bisa menggoyangkan daun. Dia bisa menggoyangkan bunga. Kita bisa rasa sejuk, tapi kita tidak bisa lihat. Demikianlah pekerjaan roh itu di dalam jiwa akan menyatakan dirinya sendiri dalam setiap laku orang yang telah merasakan kuasanya yang menyelamatkan itu. Apabila roh Allah sudah memiliki hati, maka kehidupan pun diubahkannya. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh. Segala perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah memantulkan cahaya surga. Tidak seorang pun yang melihat tangan yang mengangkat beban itu, atau melihat cahaya yang turun dari istana yang di surga. Berkat itu datang apabila oleh iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Allah, lalu kuasa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu pun menciptakan satu makhluk baru menurut peta Allah. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak akan bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Jadi orang-orang Yesus kasih tahu sama Nikodemus, kalau kamu sudah menerima kuasa Roh Allah, kamu akan diubahkan. Orang yang sombong akan jadi rendah hati, orang yang suka marah-marah jadi damai, orang yang suka iri hati dia akan jadi orang yang suka berbagi, ya. Dan pengaruh itu juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tidak akan bisa terlihat, tapi dia secara pribadi akan bisa merasakan, dan orang-orang lain juga akan bisa merasakan. Untuk sekarang manusia yang sudah berdosa akan mustahil supaya mengerti dengan sepenuhnya pekerjaan penebusan ini. Karena pekerjaan yang Yesus lakukan ini melampaui pengetahuan manusia. Tapi mereka yang sudah menyadari keberdosaannya, sudah tahu bahwa mereka manusia yang lemah, banyak dosa, dan mau berubah, mereka akan minta dari Tuhan untuk diubahkan, dan ketika Roh Allah diberikan, mereka terima, kehidupan mereka diubahkan, karakter mereka diubahkan, maka karakter itulah yang akan menuntun untuk siap buat kerajaan sorga. Jadi tanpa terasa apa yang dibicarakan oleh Yesus ini kepada Nikodemus mulai membuka pikirannya. Dia mulai rindu untuk menerima apa yang Yesus janjikan itu. Dan sekarang Nikodemus sudah tidak dipenuhi dengan rasa tersinggung, dia tidak tersinggung lagi, tapi sekarang kata-kata Yesus itu membuat Nikodemus kembali melihat dirinya yang kurang mengetahui tentang hal-hal rohani. Tapi cara Yesus berbicara dengan penuh ketenangan, dengan hikmat, dengan kasih, membuat Nikodemus tidak sakit hati karena dia sadar keadaan dirinya yang sebenarnya. Jadi pelajaran yang kita dapat yang pertama, Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepada Yesus. Apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, miskin, kaya, orang punya kedudukan tinggi, orang yang pekerjaan sederhana, siapapun yang mau datang, mau itu malam, mau itu pagi, mau itu siang, kapanpun mereka mau datang, Yesus ada untuk menerima mereka. Sama seperti Nikodemus, ya. Ketika semua orang sudah tidur, Nikodemus mau ketemu Yesus, Yesus tidak bilang nanti besok aja ya. Yesus tetap terima Nikodemus, dan Yesus menegur Nikodemus dengan kasih. Jadi waktu kita mau menegur orang lain, kita mau menyampaikan kebenaran kepada orang lain, selalu minta supaya kita dituntun oleh
Roh Kudus dan supaya kata-kata kita akan penuh kasih sehingga orang yang mendengarkan itu tidak akan tersinggung, tapi mereka akan bisa menerima kebenaran itu dengan rendah hati. Oke, di sini tidak dijelaskan bagaimana Nikodemus pulang ya, tapi ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa punya pengetahuan rohani itu tidak cukup, sama seperti Nikodemus juga dia punya pengetahuan rohani tapi itu tidak cukup kalau tidak mengubahkan kehidupannya oleh kuasa Roh Kudus. Pengetahuan rohani itu hanya akan jadi ilmu tapi tidak akan mengubahkan karakter kalau bukan kuasa Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi kalian bisa belajar Alkitab, kalian bisa rajin ikut pelajaran sekolah Sabat, boleh ikut mama papa ke gereja, tapi kalau tidak punya perubahan hidup, tidak ada perubahan hati, berarti Roh Kudus tidak bekerja. Dan itu tidak akan ada gunanya. Karena Yesus bilang yang akan melihat kerajaan Allah adalah mereka yang dilahirkan dari air dan roh. Jadi semoga ini menolong kita untuk belajar rendah hati, mau menerima, dan juga penuh kasih ya. Jadi ada 3 pelajaran. Yang pertama, ulangi. Yang pertama, Yesus menerima siapa saja yang mau datang, kapan saja mereka mau datang kepada Yesus. Pelajaran yang kedua, kalau kita mau berbicara tentang kebenaran dan menegur orang, bicara dengan kasih dan ingat untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, kita semua perlu untuk diubahkan bukan hanya secara luar tetapi juga secara karakter, yang mana itu hanya boleh dikerjakan ketika kita menerima kuasa Roh Kudus untuk mengubahkan kita. Dan di ayat selanjutnya, nanti di perikop selanjutnya di ayat 16, di situ ayat hafalan kita semua ya, kebanyakan orang Kristen pasti hafal Yohanes 3 ayat 16. Ada yang bisa hafalkan? Aku Oke, coba dihafalkan. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Joseph. Ya, ayat ini jadi ayat yang kita semua orang Kristen tahu rencana keselamatan Tuhan. Kenapa Yesus datang ada di ayat ini ya? Karena kasih. Dan walaupun malam itu Nikodemus pergi tanpa ada kata-kata yang mengakui secara terang-terangan tentang Yesus sebagai Mesias, tetapi setelah pertemuan itu Nikodemus memperhatikan kehidupan Yesus, dia merenungkan pengajaran-pengajaran Yesus, bahkan pembicaraannya dengan Yesus malam itu, dan Nikodemuslah yang berulang-ulang menggagalkan maksud jahat imam-imam yang mau membunuh Yesus. Sampai akhirnya waktu Yesus disalibkan, Yesus sudah disalibkan, Nikodemus terkenang kembali apa yang ia pelajari dengan Yesus, bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ini akhirnya menjadi saat di mana akhirnya Nikodemus berani untuk menunjukkan bahwa dia percaya kepada Yesus. Setelah Yesus sudah bangkit, naik ke surga, murid-murid Yesus sudah tercerai-berai karena mereka mulai dianiaya. Nikodemuslah yang sekarang berani berdiri. Dia menggunakan kekayaannya, dia gunakan kekuasaannya untuk menyokong pertumbuhan jemaat orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus saat itu. Jadi mungkin Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini untuk melihat apa yang pengakuan Nikodemus, tapi
Yesus di surga tahu bahwa hatinya sudah dimenangkan ya. Nikodemus sekarang sudah betul-betul percaya kepada Yesus dan dia pakai apa yang dia punya untuk pekerjaan yang Yesus sudah sampaikan. Ya, Nikodemus sudah tidak bimbang lagi. Nikodemus sudah menjadi sangat yakin, imannya sudah teguh seperti batu karang, dan demikian juga dengan semua murid-murid yang lain. Dia bersama-sama dengan semua murid-murid yang lain untuk memajukan pekerjaan Injil saat itu. Dan Nikodemus ceritakan kepada Yohanes tentang pertemuannya dengan Yesus, dan akhirnya Yohanes tulis cerita ini untuk jadi pelajaran buat kita semua sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus menjadi pelajaran dan pekabaran yang akan terus diulang-ulangi sampai nanti Yesus datang. Bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi oleh karena kasih dan untuk bisa menyelamatkan semua. Pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Mi. Terima kasih Miss Ridley untuk firman yang sangat luar biasa. Semoga apa yang baru saja kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi mari kita tanamkan dalam hati kita masing-masing sebagai Sebagai lagu tutup kita, mari kita buka dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci. Sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa. Tuhan jadikan kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi.
Doa tutup oleh Blessenda Silitonga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami. Biarlah Bapa, firman yang baru saja kami dengarkan dapat kami pahami dan kami terapkan dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga Bapa semua teman-teman yang hadir di sini, berikan kami kesehatan dan jauhkan dari mara bahaya. Berkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada, biarlah berkat yang sama menjadi bagian mereka ya Bapa. Ampuni dosa-dosa yang telah kami perbuat Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Miss. Berikut ini saya serahkan kepada Miss Ridley untuk pengumuman.